Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas Tebin A dan kelas Tebin B ya, mata kuliah IAD IBD. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali bertatap muka secara virtual. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep IBD dalam kesusastraan, agama, filsafat, dan nilai-nilai karakter. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas oleh kelompok atau kelas Tebin B ya, semester 1, yang waktu itu saya berikan tugas untuk membaca, kemudian membagi kelompok dan melakukan brainstorming, itu namanya ya, diskusi bersama dari hasil-hasil baca yang mewakili adalah masing-masing kelompok gitu, dari 4 materi yang akan kita bahas ini. Melanjutkan dari materi sebelumnya ya, tentang ilmu budaya dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ilmu budaya dasar dan hubungannya dengan bentuk-bentuk yang lain, yaitu dari sastra, agama, filsafat, sampai dengan nilai-nilai karakter. Ada apa saja? Nanti kita bahas bersama. Baik. Yang pertama, konsepsi IBD dalam kesusastraan, seni serupa, dan seni musik. Nah, kita tahu sendiri bahwa karya seni itu berupa sastra, seni rupa, dan seni musik ya. Ini adalah berupa karya-karya seni. Misalnya seni rupa tadi itu yang saya sampaikan, patung. Patung ini adalah bagian dari seni rupa. Kemudian musik, lagu-lagu, bagian dari seni musik. Nah, selanjutnya, setiap karya seni itu pasti memiliki keindahan, meskipun tidak semua karya seni itu indah ya. Sekali lagi saya ulangi, setiap karya seni itu selalu memiliki keindahan, meskipun tidak semua karya seni itu indah ya. Karena kita tahu sendiri beberapa karya seni itu terkadang menimbulkan penderitaan, ada yang berupa kesedihan ya, tidak melulu tentang kesenangan gitu. Nah, pengertian keindahan sendiri itu adalah salah satu jenis nilai seperti nilai moral dan nilai pendidikan. Berasal dari kata indah yang berarti bagus, permai, cantik, dari suatu kesatuan yang menimbulkan rasa senang. Jadi ketika mahasiswa itu melihat sesuatu yang menimbulkan rasa senang, oh itu bentuknya cantik, itu bentuknya bagus ya, itu satu kesatuan yang sangat menarik, itu namanya keindahan begitu. Contohnya itu ada pemandangan ya, kemudian ada lagu-lagu, ada larik-larik puisi, kemudian lukisan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa setiap karya seni itu selalu memiliki keindahan di dalamnya. Nah, tetapi tidak semua karya seni itu indah, karena bergantung si pembuat karya gitu ya. Nah, kemudian konsepsi budaya dasarnya ini dari mana? Yang saya sebutkan minggu lalu, bahwa nilai-nilai budaya seperti keindahan yang berupa kesatuan, rasa senang ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswa ketika menjalankan kehidupan ya. Jika sebelumnya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan yang menggunakan akal, nah pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang batiniah ya, tentang nilai-nilai yang ada dalam diri. Itu salah satunya menggunakan nilai-nilai yang ada dalam karya seni gitu ya. Itu poin pertama, semoga dapat dipahami. Kemudian yang kedua, dari sisi agama dan filsafat, bentuk nilainya dari mana? Dari filsafat terlebih dahulu ya. Ketika setiap orang itu berkegiatan, merenung, mengevaluasi segenap pengetahuan yang dimiliki, itu menggunakan penalaran, pasti menggunakan penalaran yang benar, yang logis, pasti menggunakan penalaran yang analisis, yaitu sesuai setelah melakukan penyelidikan. Nah, kebenaran dari filsafat inilah, proses-proses penyelidikan dari filsafat inilah yang
berhubungan dengan nilai-nilai budaya dasar, budaya-budaya kebenaran. Selain tadi kita berbicara tentang keindahan, kita berbicara tentang nilai-nilai dalam berfilsafat yang berasal dari penalaran yang berupa hasil-hasil penyelidikan, pengamatan setiap hari kemudian menuju sebuah kebenaran. Nah, nilai dari filsafat inilah yang berhubungan dengan budaya dasar yang digunakan oleh mahasiswa atau masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian yang kedua, dari sisi agama itu mengajarkan tentang sistem ya, kaidah dari Tuhan. Di situ ada kesatuan ya, kita saling toleransi, ada keselarasan, ada keseimbangan, kehalusan. Nah, itu yang menjadi nilai-nilai dalam budaya dasar yang harus dipahami oleh setiap manusia untuk menjalankan penelitian, untuk menjalankan diskusi secara ilmiah gitu. Berikutnya semoga dapat dipahami ya. Yang pertama tadi menjelaskan tentang IBD dengan seni, yang kedua menjelaskan IBD dengan agama dan filsafat, kemudian yang ketiga ini menjelaskan IBD dengan karakter manusia. Di situ ada cinta kasih, ada penderitaan, ada keadilan. Nah, rasa-rasa ini ya yang berhubungan dengan batiniah ini yang menjadi pedoman atau dasar untuk melakukan nanti mungkin penelitian, mungkin nanti pengamatan, observasi, kegiatan-kegiatan ilmiah ini yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa ataupun manusia gitu. Cinta kasih misalnya, perasaan belas kasihan, kemudian tanggung jawab kepada orang tua, sama manusia dan lingkungan. Kita harus menjadi manusia yang mengasihi. Nah, ini karakter yang ada dalam budaya. Kemudian yang kedua, manusia dan penderitaan, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus memahami ini bahwa setiap apa yang kita raih nantinya, kebahagiaan yang akan kita tuju selalu diawali dengan perasaan yang tidak menyenangkan, kesengsaraan, rasa sakit, ataupun penderitaan nanti di neraka itu. Nah, ini potensi-potensi penderitaan inilah yang perlu dipahami. Jadi manusia itu tidak tiba-tiba senang, itu tidak, pasti melalui tahapan-tahapan dalam penderitaan gitu, sampai menuju kebahagiaan yang hakiki. Belum tentu ya orang kaya punya uang dan lain sebagainya itu terlihat senang, terlihat bahagia, tapi di dalamnya mungkin dia berproses dahulunya, itu berproses bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu sudut pandang seperti itu yang harus kita ketahui. Setelah konsepsi penderitaan, konsepsi keadilan ya, kita harus jujur, menjaga nama baik, kemudian menghindari pembalasan kepada orang lain, menghindari kecurangan gitu. Nah, dari yang tadi itu kan hubungannya dengan intrinsik ya. Sekarang hubungannya dengan ekstrinsik. Memiliki pandangan hidup, dasar atau landasan tanggung jawab, kesadaran berbuat terhadap sesuatu atau harapan, keinginan. Nah, jika sebelumnya kita berbicara tentang cinta kasih, penderitaan, keadilan, itu kan adanya dalam diri kita ya. Nah, ini hubungannya dengan luar. Kita memiliki pandangan hidup ke depan bagaimana, kita memiliki tanggung jawab kepada orang lain, kepada orang tua, kepada masyarakat. Kita juga memiliki harapan, keinginan ya. Nanti bedanya apa? Pandangan hidup itu jaraknya jauh ya, ke depan bagaimana. Kalau harapan itu pendek-pendek jaraknya. Misalnya harapannya saya nanti ingin mendapatkan nilai A gitu. Pandangan hidupnya saya ingin nanti lulus dan bekerja. Nah, itu. Ini nilai-nilai seperti inilah yang ada dalam budaya kita, yang harus kita pahami, yang harus kita jalankan supaya nanti menjadi akademisi yang bermanfaat di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial. Nah, kemudian budaya itu sendiri hubungannya ada budaya yang maju, budaya yang ke arah kemunduran sampai dengan kepunahan, ada budaya yang berasal dari pedesaan dan perkotaan. Nah, budaya yang maju itu seperti apa? Budaya yang maju adalah budaya-budaya yang tidak tergerus dengan zaman. Ya, misalnya ada
perpaduan antara budaya tradisional dan budaya modern dipandu dengan teknologi misalnya. Dengan begitu kan budaya tersebut bisa maju. Kemudian budaya yang mundur itu bagaimana? Budaya yang mundur itu misalnya tidak membuka ruang sedikit pun dari perkembangan zaman. Jadi terlalu idealis ya. Jadi lama kelamaan budaya tersebut tidak diketahui oleh generasi muda, sehingga pada akhirnya tidak ada yang menjalankan budaya tersebut, akhirnya menjadi punah. Kemudian budaya, kita tahu sendiri, budaya pedesaan dan perkotaan tentu sangat berbeda. Pedesaan itu masih adanya toleransi, kemudian saling membantu, gotong royong, itu sangat erat. Berbeda ketika nanti di perkotaan ya, tetangga itu bahkan sampai tidak kenal. Nah, dasar-dasar seperti inilah yang harus dipahami supaya ke depan bisa mengemban amanah sebagai akademisi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan gitu. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tadi belajar tentang IBD, nilai-nilai yang ada IBD dalam kesusastraan, kemudian nilai IBD yang ada dalam agama, nilai IBD yang ada dalam filsafat, sampai dengan nilai IBD yang ada dalam nilai-nilai karakter gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami poin-poin penting yang kita pelajari hari ini, sekaligus memperkuat diskusi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok di pertemuan yang terakhir. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjutkan diskusi mengenai materi ini di forum grup WA yang sudah kita sepakati bersama. Jangan lupa untuk melaksanakan presensi atau daftar kehadiran dengan menuliskan nama dan juga nomor absensi atau daftar kehadiran. Baik, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya.